membahas mengenai dasar-dasar turunan dan juga diferensial. Pada bab ini ada bagian 1, karena memang cukup banyak aplikasinya. Ada 5 aplikasi dan pada minggu ini akan dijelaskan 3 aplikasinya. Dan seperti biasa ini minggu keempat ya, setiap 2 minggu sekali saya memberikan tugas. Berarti setelah ini, besok saya usahakan saya telah mengupload tugas di Google Class ya. Jadi diharapkan teman-teman mengerjakan dan nanti dikumpulkan sebelum hari Kamis jam 23.59 WIB tanggal 15 ya. Oke, nah sebagaimana juga janji saya kemarin, saya akan membahas tentang soal-soal yang telah saya berikan teman-teman sebagai tugas ya. Nah, saya sudah menilainya, pekerjaan teman-teman, dan teman-teman dapat melihat nilainya di Google. Yang mendapatkan nilai 100, ada yang mendapatkan 95, yang paling kecil 70. Nah, kecuali yang tidak mengumpulkan, mohon maaf, saya beri nilai 0. Karena memang tidak mengumpulkan ya. Nah, baik kita mulai dari pembahasan nomor 1. Ini saya pabrik gula. Nah, jadi bagi teman-teman mahasiswa baru mungkin yang di Jogja belum tahu ya, di Jogja ini memang ada pabrik gula yang cukup besar dan terkenal. Yang senior-senior yang 2019, 2018 sampai 17 mungkin sudah tahu ya, apa nama pabrik gulanya? Silakan ketikkan di kolom komentar. Yang tahu nama pabrik gula terbesar di Yogyakarta? Madukismo, Pak. Oke. Itu nama dulu ya, nama pabrik gula dulu itu Madukismo. Nah, lokasinya di daerah apa kecamatan itu ya mungkin ya. Nama jalannya Jalan Madukismo ya. Nah, itu dulu namanya. Sekarang namanya sudah berubah, namanya menjadi PG atau Pabrik Gula Madu Baru, teman-teman. Nah, ini ada fotonya pada bulan Februari ya, pada bulan Februari 2020. Saya ini di tengah ini dan beserta Pak Sur yang juga hadir di kuliah ini. Nah, saya dan juga Pak Sur dan juga ini angkatan 2019 ya. Mungkin ada beberapa di sini yang mengambil kembali mata kuliah kalkulus elementer. Nah, ini kami kunjungan industri ya ke pabrik gula Madu Baru. Ini namanya masih Madukismo ya. Ini termasuk yang tertua teman-teman dan termegah ya di Yogyakarta dan masih ada sampai sekarang ya. Nah, yang angkatan 2019 masih ingat tidak yang disampaikan ketika kunjungan industri oleh panitia? Ada berapa tahap produksi gulanya? Nah, jadi ada 5 ya. Itu saya catat teman-teman, ada 5. Dari ada tahap pemerahan atau penggilingan, kemudian ada pemurnian, penguapan, kristalisasi, dan yang terakhir adalah pemisahan. Nah, jadi dari kunjungan industri itu saya tahu, oh ternyata gula itu prosesnya panjang ya. Dan dari sanalah kemudian dari wawasan itu saya adopsi dalam soal ini. Nah, namun persamaannya, nah ini kemudian bermasalah ya teman-teman, banyak yang yang mempermasalahkan persamaannya ya. Tidak masuk akal Pak persamaannya. Nah, ya memang ini persamaannya saya yang buat dan bukan dari pihak perusahaan ya. Jadi ini saya membuat sendiri. Nah, kemudian kita bahas ya. Tahap pertama ada fungsi seperti ini, fungsi P, mana fungsi ini mengandung A ya, pangkat 3 min 2A kuadrat tambah 5. Nah, di sini teman-teman juga bingung ya. Bagaimana yang benar? Apakah 1 per dalam kurung 9A 3 min 2 tambah 5, ataukah 1 per 9 ini dalam kurung, kemudian A pangkat 3 min 2A kuadrat tambah 5. Nah, nggak perlu bingung ya. Kan di prioritas nosi yang pertama kita katakan dahulu ada pembagian, kemudian perkalian, pengurangan, dan penjumlahannya. Nah, saya rasa mungkin teman-teman lupa mungkin ya. Nah, makanya sebenarnya ini 1 per 9, A pangkat 3, min 2A kuadrat tambah 5. Jadi seakan-akan ada kurungnya di 1 per 9. Karena antara pembagian dan perkalian itu harus pembagian teman-teman. Nah, kemudian
Persamaan-persamaan lainnya hingga 5 ya. Ada 5 persamaan berdasarkan prosesnya, berdasarkan tahapannya. Nah, kemudian tebunya, bahan bakunya sebanyak 100 ton. Pertanyaannya adalah berapa banyak kristal gula yang siap dijual. Nah, ini jawaban dari teman-teman ya, macam-macam. Mendekati berat ini 6 kali 10 pangkat 20 ton. Dunia gula. Nah, ada yang jawab seperti itu. Kemudian ada juga yang lain yang menjawab, menurut saya itu tidak dapat dijawab karena tidak masuk akal dan memiliki variabel yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dilakukan operasi fungsi komposisi. Pada soal tersebut yang dapat dihitung hanya banyak tebu yang telah digiling dan hasilnya pun kurang masuk akal. Nah, ya memang saya sengaja membuat soal ini tidak masuk akal teman-teman, jadi teman-teman bisa tahu soal yang tidak masuk akal itu seperti apa. Nah, kenapa tidak masuk akal ya? Dari bahan bakunya hanya 100 kemudian menjadi 10 pangkat 21 ya. Nah, karena sebagaimana pertemuan kedua, jawaban itu perlu diinterpretasikan teman-teman, diinterpretasikan ya atau diterjemahkan. Apakah jawaban tersebut masuk akal atau tidak? Dan di sini teman-teman sudah menginterpretasi itu dan saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun ini ada yang harus teman-teman garis bawahi. Suatu kesimpulan itu dinyatakan tepat atau tidak itu tergantung dari prosesnya. Nah, jadi kalau prosesnya belum dilakukan sudah ngomongin kesimpulannya, nah itu tidak benar teman-teman. Nah, jadi misalkan ini ada yang menjawab dia sudah mengambil kesimpulan padahal hanya dari satu fungsi saja, belum dilihat fungsi kedua, tiga dan empat dan kelima. Nah, meskipun di awalnya mungkin sangat besar, tapi bisa jadi di fungsi kedua, nah nanti akan ada perubahan. Baik, karena itu mari sekarang kita fokus ke proses pengerjaannya. Nah, tadi ya, kalau diibaratkan itu kalau belum selesai prosesnya, kemudian mengambil kesimpulan itu, ibarat baru melihat hewan kakinya ada 4, langsung menyimpulkan bahwa itu kambing. Padahal bisa jadi itu domba, atau anak sapi, atau anak kerbau, dan lain sebagainya. Ini adalah dari 5 fungsi komposisi ini juga saya mengambil dari jawaban teman-teman. Jadi di sini ada fungsi komposisi terdiri dari 5 fungsi komposisi, dari FA, G, H, I, J. Dan jika seperti ini ya notasinya ya, J bulatan I bulat J, O, H, O, G, O, F dalam fungsinya A. Namun di sini ada yang salah teman-teman. Ada yang salah tahapannya. Ada yang tahu di mana salahnya? Coba dilihat secara sekilas. Di sini ada yang salah teman-teman jawabannya. Dan kesalahan tersebut berdampak kepada jawaban-jawaban berikutnya. Jadi seperti bola salju semakin awalnya kecil, lama-lama semakin besar. Coba ada yang ingin menyampaikan di mana letak kesalahannya melihat dari soalnya? Silakan yang ingin mengomentari. Menggunakan aproksimasi kali, Pak. Gimana, Mas? Aproksimasi bagaimana? Ini Mas Rizal Al-Fariji. Itu kan aproksimasinya seperti apa? Itu kan hasil akhirnya kan sekitar 2 kali 10 pangkat 4 tambah 5 gitu, Pak. Yang kanan ini 72 ini. Yang itu, yang F100. F100, ya. 1/9 10 4 min 6 itu. Oh iya. Oh salah deh, Gimana Pak, bukan. aproksimasinya maksudnya, Mas? Bukan ya, oke. Apa mungkin Pak di 1/9 kali A pangkat 3-nya seharusnya di atas ya Pak? A pangkat 3. Iya betul, A tiganya. Terima kasih Mas Rido. Yang pertama, A pangkatnya harusnya di atas ya. Kemudian ada lagi teman-teman. Selain itu, ada 2 kesalahan di sini. Tugasnya engineer itu juga salah satunya menemukan kesalahannya. Apalagi teman-teman kan S1, kalau kerja nanti jadi supervisor itu biasanya membuat yang D3, yang SMK, teman-teman harus bisa menganalisis
di mana letak kira-kira kalau pekerjaan buahan kita itu ada yang kurang tidak. Nah, itu juga pekerjaan ya, problem solving, menemukan kesalahan itu juga penting, teman-teman. Nah, selain itu, ini Mas Rido juga sudah menjelaskan ada satu, ada dua, kurang satu lagi. Silakan ada yang ingin berpendapat. Pak, mau berpendapat, Pak. Silakan. Yang Pak Aulia. sebelah kiri kurang satuan tonnya, Pak. Sebelah kiri kurang satuan tonnya. Ya. Yang tengah FA, GF, H, ini sudah ada tonnya ya? Iya, kurang tonnya, Pak. Kurang tonnya. Tapi di akhir ada ini, Mas. Di akhir ada. Oh, ya maaf, Pak. Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan. Terima kasih Mas Aulia. Silakan Mas Fikri. Untuk di mesin 2 kan persamaan yang ditulis di kiri itu F100 plus 1 dikali F100 plus 4. Mungkin kalau persamaan dari dijabarkan itu beda sama persamaan di soal, Pak. Kan di soal kan B kuadrat min 3B min 4. Harusnya kan B betul sekali ya. Iya, betul sekali ya. Jadi itu kesalahan keduanya ya. Ini harusnya F100 min 4 harusnya ya. Kalau diurai dari soal ya. Kan X kan tadi yang kedua B kuadrat 3B min 4 ya. Jadi harusnya ini itu min ya. Nah, yang lain ngikuti nggak? Jadi harusnya ini X plus 1, X min 4. Supaya menjadi X kuadrat min 3B min 4. Nah, oke, nah itu ya kesalahannya ya. Hingga ke bawahnya juga salah ya. Selain yang tadi yang pangkat 3 ini harusnya di atas. Oke, sampai sini sudah paham teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian mana yang paling berpengaruh? Pada tahapan apa yang paling berpengaruh? Ada 5 tahapan nih. Tahapan 1 sampai tahapan 5. Ya, nah, yang paling berpengaruh itu adalah tahapan yang gradien bersinggung paling besar. Bisa, karena gradien itu kan definisi minggu kedua adalah delta Y per delta X kan ya. Jadi semakin besar gradiennya dengan maka jadi kan saya tuliskan ini ya dengan pen ya. Nah, gradien itu kan sama dengan M sama dengan delta Y per delta X ya. Nah, jadi semakin besar gradiennya, semakin besar gradiennya, maka untuk delta Y yang dihasilkan juga semakin besar. Itu kenapa yang paling berpengaruh itu adalah yang memiliki gradien garis tinggi yang besar. Nah, bagaimana kemudian cara mencari gradien? Padahal di sini persamaannya ada yang X pangkat 3, ada yang X pangkat 2. Kan gradien yang itu sama dengan X plus Y. Kalau di sini ada pangkat 2, ada pangkat 3, kira-kira bagaimana teman-teman mencari gradiennya? Silakan, mungkin ada yang pendapat? Bisa dinyatakan. Gradiennya diperoleh dari hasil turunan bukan, Pak? Ya, betul. Itu ya. Jadi gradiennya diperoleh dari hasil turunan. Terima kasih Mas Gali Saputro. Dan itu yang akan kita pelajari pada minggu ini, teman-teman. Aplikasi turunan. Salah satunya adalah untuk mencari gradien. Karena memang definisi dari turunan sendiri ya, itu sudah gradien. Nah, gradien garis singgung. Nah, kalau teman-teman turunkan persamaan 1 sampai persamaan 5, kemudian dimasukkan misalkan 100, nah, F1 jadi misalkan ya, maka nanti yang paling besar itu adalah tahap pertama, teman-teman. Dengan syarat sudah diturunkan terlebih dahulu. Misalkan ini ya, maka diturunkan menjadi 1/3 A pangkat 2 min 4 kuadratnya. Ini adalah 1/3 A pangkat 2 min 4A. Nah, kemudian dimasukkan 100, nanti hasilnya berapa ya. Kemudian yang tahap 2 juga diturunkan, dimasukkan 100, hasilnya berapa. Mana yang paling besar? Nah, itulah kemudian yang disebut dengan tahap yang sangat berpengaruh. Tidak harus 100 sih. Jangan terasa dalam catatan nilai sama. Misalnya masukkan 1, nggak apa-apa. Tapi kan
Dan hal yang diketahui 100 ya, maka kita masukkan 100. Seperti itu untuk nomor 1, teman-teman. Ada yang benar, ada yang masih belum, tidak apa-apa. Di sini teman-teman bisa nilainya. Kemudian, ada yang ditanyakan tentang nomor 1, teman-teman? Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana bisa kita menentukan kalau gradien yang paling besar itulah yang paling berpengaruh? Itu bagaimana cara kita melihatnya? Pembuktiannya maksud saya, Pak. Dimasukkan ya. Dari definisi gradien itu sendiri ya, gradien kan dikali per delta X. Maka untuk delta X yang sama, semakin besar gradiennya, maka delta X-nya juga harusnya semakin besar kan ya. Ketika penyebutnya sama, gradiennya semakin besar, maka pembilangannya juga semakin besar. Seperti itu kira-kira Mas Rido. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Maaf Pak, sebentar. Silakan. Ya, Pak Tonggi. Tampaknya suara Bapak putus-putus Pak. Yang lain di komputer lain putus-putus tidak? Iya, Pak. Iya Pak, Iya, Pak. sama Pak. Iya, Mungkin Pak. Jawabannya kurang lancar. Putus-putus ya. Oh, baik. Saya ulangi lagi ya. Sebagaimana ya putus-putusnya? Mungkin karena kecepatan jaringannya, Pak. Oke. Ini Jadi saya uploadnya putus-putus. pakai IndiHome ini saya, bukan pakai jaringan Telkomsel ya. Oke, kalau putus-putus, bagaimana yang teman belum paham? Sudah paham ya? Atau ada yang masih belum paham? Oke, semua kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, ini contoh yang benar, pembahasan nomor 1 yang benar. Ini saya masukkan satu persatu dari fungsi A, B, C, dan E sampai fungsi yang terakhir ya. Nah, kalau teman-teman menuliskan apa namanya notasi ilmiah itu satu angka kemudian koma baru notasi ilmiahnya. Misalkan 25 kali 10 pangkat 20 ini lebih baik ditulis 2,5 kalikan 10 pangkat 21 misal ini 10 ya atau 20 ini ya 25 kalikan 10 2,5 dikalikan 10 pangkat 21. Nah itu penulisan notasi ilmiah biasa ya. Ini juga 2,5 kalikan 10 pangkat 10 dan seterusnya. Nah, ini karena ini dikurangi 8 ya tidak berpengaruh ya. Jadi jumlah yang sangat besar kemudian dikurangi hanya satu satuan ini, nah ini bisa diabaikan ya. Jadi jawabannya kurang lebih 5 kali 10 pangkat 21. Atau kalau teman-teman menggunakan pembulatan juga ada yang bisa sampai 6 kali 10 pangkat 21. Dan lebih baik 2 angka di belakang koma ya. Nah, dan di sini dijelaskan bahwa tahap yang sangat berpengaruh terhadap proses produksi adalah tahap pertama. Nah, dijelaskan di sini, oke. Itu soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini. Di soal nomor 2 ini berbicara tentang cara membuat fungsi ya, dan juga fungsi inverse dan bagaimana menggambar grafik dari suatu fungsi. Nah, di sini teman-teman saya juga mengecek pekerjaannya banyak yang bingung dengan istilah tambahan biaya. Nah, tambahan biaya ini apakah setelah 10 giga dari 1.700 ditambah 2.400 ataukah menjadi 2.400 ya? Ya ini sebenarnya saya kurang lengkap ya menambahkan katanya ya sehingga teman-teman bingung. Jadi maksud saya itu menjadi sebenarnya. Tapi kalau menjawab ditambahkan juga tidak apa-apa, menjadi juga tidak apa-apa teman-teman, tidak masalah ya. Karena kan saya lihat prosesnya teman-teman, runtut atau tidak. Jadi yang menjawab kemudian yang 10 sampai 20 giga ini 2.400 saya benarkan, atau dari 10 giga sampai 20 giga ini 4.100 ya juga saya benarkan. Kan 2.400 tambah 1.700. Dan begitu juga yang C. Bahkan ada beberapa teman-teman itu yang menjawab 2 versi. Jadi yang versi 2.400 dan versi 4.100. Wah, itu oke banget ya, luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi dari pernyataan ini. Nah, biasanya ini dipakai di parkiran mall ya biasanya ya. Saya parkir di Mall Hartono misalkan
3 jam pertama 1.000. Nah, kemudian setelah 3 jam per jamnya menjadi 2.000 misalkan. Atau kalau menginap 24 jam bisa 100.000. Nah, parkirnya. Nah, itu biasa sering kita jumpai soal-soal seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam parkiran kalau kita ke mall ya. Nah, oke, nah ini cara menjawabnya dan dari teman-teman banyak yang benar. Tapi untuk yang membuat fungsinya sebenarnya teman-teman masih banyak yang bingung ya. Nah, ini untuk membuat fungsinya, jadi kalau 65 GB berarti 10 GB pertama ini, kemudian 10 GB selanjutnya ini, dan sisanya yang terakhir ya, 45 GB, sehingga totalnya adalah 176.000. Nah, kemudian mencari inverse-nya, kalau diketahui fungsinya itu 300.000, nah berapa variabel X-nya yang dapat dihabiskan? Ini mencari inverse-nya teman-teman. Sederhana ya, contoh mencari inverse yang sederhana. Didapatkan yang dihabiskan itu ditambahkan teman-teman, banyak teman-teman yang tidak ditambahkan ya. Jadi menuliskan hanya 86, padahal itu masih belum selesai, perlu ditambahkan 10 GB sebelumnya dan juga 10 GB yang sebelumnya. Jadi uang 300.000 itu dapat digunakan untuk kuota sebanyak 106,33 GB. Nah, jadi jangan sampai terkecoh hanya menjawab 86 saja. Nah, itu kurang tepat. Itu yang B. Kemudian yang C, nah, jika menghabiskan 23 GB, berapa uang yang tersisa? Nah, punya uang 300.000 tadi. Ini sama sepertinya, tinggal menghitung, nah dikeluarin 250.000. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat grafiknya. Jadi dari 0 sampai 10 GB itu 17.000. Kemudian dari 10 sampai 20 GB itu adalah 41.000. Nah, ini dari 17 sampai 41. Nah, dengan interval dari 10 sampai 20. Nah, ini bentuk fungsinya seperti ini, teman-teman. 17.000 tambahkan 2.400 dalam kurung X-10. Terus yang ini juga setelah lebih ini harusnya nggak terbatas ya. Karena kan di soalnya kan di atas 20 GB. Jadi nggak harus terbatas sampai 30 GB ya ini. Ini nggak perlu dikasih garis penutup sebenarnya, ini bisa terus ya begitu ya. Nah, ini ditambahkan 3000X, gambarnya seperti ini kira-kira. Itu untuk soal 2, gampang ya. Silakan jika ada yang ingin berdiskusi. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baik, saya lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. 3 orang mahasiswa membagi makanan odading, ini yang lagi viral ya, di Jawa Barat ya. Odading itu dibagi 4 bagian. Kenapa kok dibagi 4? Karena membagi 3 kan susah kan ya. Misalkan kue odadingnya itu memiliki panjang atau berbentuk lingkaran saja ya, berbentuk seperti bolu misalkan ya. Meskipun odading itu memanjang ya. Misalkan odading itu berbentuk bolu ya, kita bayangkan. Memotong menjadi 3 itu agak susah ya. Kita butuh busur ya, kemudian kita bagi 120 derajat, 120 derajat. Nah, kan lebih praktis kan dibagi 4. Jadi diambil satu ini, nah dibagi 4, nah kan lebih mudah. Kemudian habis dibagi 4, dibagi lagi. Dan seterusnya, sampai tidak ada lagi sisa. Nah, buktikan bahwa tiap mahasiswa tersebut akan memperoleh 1/3 dari bagian odading tersebut. Nah, di sini, setiap mahasiswa itu mendapatkan awalnya dari 1/4. Kemudian dia mendapatkan 1/16-nya. Dan dia mendapatkan terus 1/4 pangkat N. Nah, ini adalah berarti deret geometri. Ya. Di sini, satu orang mahasiswa itu mendapatkan jatah sebegini. Nah, kita tahu bahwa dari rumus deret geometri, bentuknya A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, kita masukkan 1/4-nya, A-nya 1/4, rasionya juga 1/4. Nah, kemudian, nah di sini teman-teman bisa tahu dari mana dari mana asal rumus air itu ya. Kalau singkatannya kan air ya. A per 1 min R itu dari mana? Nah, itu dari sini teman-teman ya. Nah, jadi persamaan A per 1 min R itu diperoleh dari limit N tak terhingga. Ini untuk rasionya yang di bawah 1 ya tentunya ya. Kalau rasionya lebih dari 1 kan tidak berlaku ini. Nah, dari situ teman-teman, kemudian ini diselesaikan, dimasukkan. Jadi yang tidak mengandung pangkat, itu ya tetap. Tapi yang mengandung pangkat itu menjadi 0. Nah, ini 1 min 1/4 pangkat tak terhingga itu 0 dibagi dengan 3.
dan ketemulah sepertiga dan terbukti di sini. Atau ada yang langsung menjawab air ini ya. Nah, ini ya juga saya benarkan meskipun proses kan kita belajar limit ya. Harusnya kita menerapkan apa yang telah kita pelajari. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tapi juga saya benarkan ini, saya beri poin 20 ini ya. 25 ya, 4 soal ya. Jadi nilainya teman-teman tinggi-tinggi kok, nggak ada yang di bawah 70. Jadi santai saja. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada ya, jelas ya. Oke. Ya, Mas tanya, Siva Pak. mau bertanya? Silakan. Iya, Pak. Kan waktu mengerjakan nomor 3 ini tuh saya agak kurang yakin dengan proses menggunakan limit, apakah langsung ujuk-ujuk ke rumus yang limit A dalam kurung 1 minus R pangkat N per 1 min R. Nah, itu ada penurunan sebelumnya nggak, Pak? Jadi Oh, cara mendapatkan biar direct lebih geometri ini? gitu. Ada ya, Iya. ada caranya. Itu bisa panjang nanti, Mas. Jadi coba masukkan, saya pernah waktu itu menurunkan dan lumayan panjang ya. Termasuk kita memperoleh SN untuk direct aritmatika itu juga ada kan, UN ya, A tambah UN dan sekian itu juga ada penurunannya, Mas. Jadi dan itu di luar scope dari kuliah kita pada kesempatan ini. Silakan nanti dicek sendiri ya melalui belajar mandiri ya, Mas Siva ya. Tapi ada penurunannya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut nomor 4. Nah, ini nomor 4 juga saya melakukan kesalahan ini ya. Nah, tapi sebelum menjelaskan kesalahan yang saya lakukan, saya ingin beritahu dulu, saya bacakan dulu soalnya. Seorang mahasiswa yang telah lulus SMA ini ya, sedang mengikuti seleksi SAT untuk studi di luar negeri. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, SAT itu singkatan dari Scholastic Assessment Test. Ini kalau di Indonesia itu kayak SBMPTN lah ya. Tapi SAT ini digunakan kalau kita ingin daftar kampus di Amerika. Misalkan teman-teman lulusan adik kelasnya ya, mau masuk MIT misalkan, atau mau masuk Oxford. Nah, mereka harus mengikuti seleksi SAT ini. Nah, dan cukup unik ya SAT ini ya. Jadi saya ceritakan dulu. Kalau SBMPTN itu kan hanya nilainya saja ya. Jadi kampus menerima itu berdasarkan nilai SBMPTN. Atau kalau yang jurusan seni dan olahraga mungkin portofolio sertifikat. Tapi untuk yang IPA, kedokteran itu nggak dilihat ya, portofolio seni dan olahraganya. Nah, tapi kalau SAT ini tidak hanya nilai teman-teman. Jadi ada juga kemudian portofolio yang pernah dilakukan kalau di SMA sudah menerbitkan paper misalkan ya, menerbitkan artikel di jurnal, itu juga bisa dilampirkan di SAT ini. Atau juga ada surat rekomendasi dari gurunya, dan juga wawancara dengan penguji di universitas. Nah, ini juga, kebetulan waktu itu saya pernah mengikuti webinarnya tips lulus beasiswa MIT ya di Amerika ya, untuk S1 ya. Saya pengen tahu aja gimana sih masuk S1 ke negeri. Ternyata dijelaskan seperti itu. Oh, ternyata ini ya, meskipun misalkan nilai kita jelek, tapi kita punya portofolio yang bagus dan juga direkomendasikan oleh penguji di universitas ataupun oleh guru kita, nah itu juga bisa lolos teman-teman. Nah, ini yang menarik ya. Jadi nggak hanya berpatokan nilai seperti Indonesia, tapi ada faktor-faktor lainnya yang tidak bisa dijelaskan oleh nilai. Karena kalau nilai saja kan bisa jadi ketika ujian dia sakit, atau dia sedang ada kendala dalam pengerjaannya, entah itu komputernya gimana, bermasalah, dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah segitiga sama sisi, nah ini saya salah menerjemahkan. Jadi bahasa Inggris aslinya itu isosceles triangle, teman-teman. Nah, isosceles triangle ini saya terjemahkan sebagai segitiga sama sisi. Padahal harusnya segitiga sama kaki ya. Nah, kalau segitiga sama sisi kan equilateral, equilateral triangle. Nah, itu jadi ini saya yang salah dalam penulisan soal. Karena kalau sudut dari segitiga sama kaki itu kan bisa berubah-ubah T-nya, ini sudut T-nya. Untuk sama sisi kan pasti berapa sudutnya? 60 derajat. Nah, jadi di sini itu inginnya T-nya itu dia dilebarkan sampai T-nya itu pi per 2 ya, atau T-nya itu 90 derajat. Nah, gimana kalau sudut T-nya itu 90 derajat, berapa perbandingan dari luasan
segitiga dibagi dengan luasan setengah lingkaran. Nah, itu kan yang diinginkan. Bagaimana kalau limit pi sampai pi menuju pi t ya? Bagaimana kalau limit t menuju pi per 2 pada bangunan segitiga yang dibagi dengan setengah lingkaran? Inginnya seperti itu saya, tapi teman-teman mungkin bingung ya, jadi saya benarkan semua ini juga beberapa. Jadi pertama, kita menghitung ini, apa namanya, panjang AB-nya. Nah, panjang AB-nya kita hitung langkah pertama ya, karena itu adalah dasar. Karena nanti luasan segitiga itu juga bisa dihitung dari sini atau dari siku-siku yang sama kaki tadi, luasan segitiganya ya. Jadi luasan segitiganya adalah E, maka luasannya adalah setengah R kuadrat sin T. Ini adalah luasan segitiga. Kemudian untuk luasan lingkarannya, kita harus tahu jari-jarinya dulu teman-teman. Berapa ini jari-jarinya? R-nya ini berapa? Nah, R-nya ini sama dengan setengah B ya. R-nya sama dengan setengah AB ya. Makanya kita harus mengetahui panjang AB. Nah, panjang AB ini bisa kita peroleh dari rumus kosinus ya. Akar R kuadrat tambah R kuadrat cos T. Nah, nanti ketemu seperti ini. Nah, 2R kuadratnya dikeluarkan. Nah, kemudian menjadi 1 min cos T. Nah, menjadilah seperti ini ya. 1/4 pi. Nah, ini akar ya. Nah, ini adalah luasan D-nya, sehingga nanti dibagi antara luasan D dan E ya. Nah, E per D ya, E per D ya, bukan ini kebalik berarti ya ini ya, E per D. Nah, ini jadi ini kesalahannya ini terbalik ini ya, E per D. Nah, ini yang benar. Nah, ini saya hapuskan dulu semuanya. Jadi jawaban yang teman-teman jawab ini ada yang terbalik karena yang ditanya itu adalah E per D ya, bukan D per E. Nah, ini contohnya ya tadi ya, cara menghitungnya. Nah, ini tadi AB-nya, ini 2R kuadrat 1 min cos T, kemudian ini luas setengah lingkarannya. Nah, kemudian ini dibandingkan dengan pi per 4R kuadrat dibandingkan dengan setengah R kuadrat sin T. Tinggal dimasukkan limitnya, ketemulah adalah pi per 2, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah pi per 2, berarti karena pi-nya itu sudah keluar ya dari sinus, maka dia 3,14 ya. Jadi jawabannya adalah 3,14 per 2 jawabannya, perbandingannya. Berarti berapa itu? 1,57 ya. 1,57 ya perbandingannya itu antara E per D. Seperti itu teman-teman untuk yang ditanyakan. Jelas ya. Jelasnya itu ini tinggal mengeluarkan merekayasa dari trigonometrinya ya. Sehingga nanti ketika dimasukkan itu cos pi per 2 itu sama dengan 0 ya, sin pi per 2 itu sama dengan 1. Nah, jadi nanti bisa ketahuan pi per 2 seperti itu. Ini notasinya terbalik sepertinya. Ini yang D, ini yang E ya sepertinya ya. Nah. Ada pertanyaan? Silakan. Itu tugas minggu lalu, teman-teman. Kalau tidak ada, baik, saya lanjutkan ke materi. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai aplikasi turunan ya. Jadi ada 5 aplikasi turunan. Yang pertama adalah membuat persamaan garis singgung dan garis normal. Jadi tidak hanya tahu gradiennya, gradien garis singgung, tapi kita juga bisa membuat persamaannya. Nah, dan juga garis normal. Garis normal ini adalah yang tegak lurus terhadap garis singgung. Kemudian yang kedua menghitung maksima atau titik maksimal, 5 titik minimum ya. Yang ketiga mensketsa suatu kurva. Yang keempat menghitung sudut perpotongan 2 buah kurva. Jadi misalkan ada 2 kurva dengan sudut tertentu, berapa sudut perpotongannya. Nah,
itu bisa kita ketahui dengan aplikasi turunan. Dan yang terakhir adalah menghitung limit dengan dalil L'Hospital. Untuk 2 poin di bawah ini akan saya jelaskan minggu depan, karena kita sekarang akan membahas 3 poin awal ini. Membuat persamaan garis singgung dan garis normal, menghitung maksimum minima, dan juga mensketsa suatu kurva. Itu teman-teman yang akan kita dapatkan setelah belajar ini, bab ini. Kemudian sebelah kiri itu adalah tampilan dari algoritma yang terkenal dalam kecerdasan buatan. Ada yang tahu? Yang angkatan 2018, 2017, algoritma apa itu? Mungkin yang sudah mengambil mata kuliah kecerdasan buatan. Lupa mungkin ya, atau belum mengambil mungkin ya. Oke, nah. Ini adalah algoritma hill climbing, teman-teman. Namanya hill climbing ya. Ini sudah ada padahal ya, definisikan hill climbing. Jadi hill climbing ini metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan optimal. Dan optimal ini ada 2, teman-teman. Ada yang global, dia yang paling tinggi, dan ada yang lokal. Lokal ini yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi cara kerja dari algoritma hill climbing ini adalah dia menentukan step berikutnya dengan yang diletakkan sedekat mungkin dengan poin yang ingin dicari. Yang dalam hal ini adalah nilai optimalnya. Misalkan ini ya, current state-nya di titik ini ya. Nah, kemudian kita masukkan kepada fungsi, apakah di titik ini dia sudah optimal belum, sudah fit belum. Ini kan ada keterangannya nanti. Kalau akan return, akan kembali untuk mencari memasukkan nilai random. Dan ini menggunakan fungsi, teman-teman, fungsi heuristik. Jadi jangan dianggap kecerdasan buatan itu keren ya. Kecerdasan buatan itu penuh dengan landasan matematika, teman-teman. Kalau teman-teman ingin menguasai artificial intelligence, kecerdasan buatan, tapi matematikanya nggak kuat, itu nggak bisa ya. Karena landasannya ya matematika yang kuat itu. Nah, ini contoh di Python-nya ya, nanti teman-teman akan belajar bahasa pemrograman Python. Jadi selain hill climbing ini ada banyak algoritma lainnya, misalkan N koloni, ya, koloni semut. Nah, itu berdasarkan semut mencapai suatu tempat berdasarkan jarak terdekat dengan kolaborasi semut. Nah, terinspirasi dari sana. Dua-duanya sama untuk menentukan nilai optimal atau menghitung maksima atau minima. Dan ini yang akan kita pelajari sekarang, menghitung maksima dan minima menggunakan turunan diferensial. Oke, tapi sebelum itu kita akan membahas tentang membuat persamaan garis singgung dan garis normal dulu, teman-teman. Nah, ini. Jadi persamaan garis singgung dan persamaan garis normal, garis singgung sudah kita bahas ya kemarin ya. Seperti ini garis singgung ya, jadi pada satu titik, dia menyinggung hanya pada satu titik, dan bisa kita ketahui dengan menurunkan fungsi tersebut. Turunan pertama ya. Gradien garis singgung pada titik x0 diperoleh dari turunan pertama fungsi fx. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gradiennya, maka bisa kita dapatkan persamaan garis singgungnya. Y min Y0 sama dengan M X min X0. Ini sudah ya teman-teman di SMA ya. Atau mungkin kalau ada 2 titik bisa Y2 min Y1 per Y1 Y min Y1 per Y2 min Y1. Atau saya tuliskan ya, kalau ada 2 titik ya misalkan, nah, kan Y min Y1 per 2 min Y1 sama dengan M X min X1 X2 min X1. Nah, itu kalau ada 2 titik. Kalau ada 1 titik, ini contohnya. Y min Y0 atau Y1 sama dengan M X min X0 min X1. Nah, kalau garis normal, nah garis normal itu definisinya adalah tegak lurus terhadap garis singgung. Nah, kalau gradien itu tegak lurus, kan kita di SMA ya, gradien yang tegak lurus itu M1 kalikan M2 sama dengan min 1. Nah, maka kalau sudah ketahuan M-nya, maka M1-nya misalkan M, maka M2-nya adalah min 1/M. Nah, ini adalah garis normalnya. Sekarang coba kita latihan soal, teman-teman. Nah, ini. Coba teman-teman kerjakan. Sebuah kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat, tentukan persamaan garis singgung dan garis normalnya pada
pada titik P 1,1. Coba silakan dikerjakan. Kalau ada yang sudah, bisa menyalakan mikrofon dan menyampaikan apa persamaannya. Pak, Silakan Mas Tonggi. Persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis normalnya apa? oh garis normal juga ya Pak? Belum Pak, maaf Pak. Oh iya, dua-duanya kan ada dan ini Mas. Siapa? Oke. Yang lain mungkin ada yang sudah selain Mas Tonggi. Pak, mau jawab Pak? Silakan, Mas Fahri. Yang persamaan garis singgungnya Y sama dengan 2X dikurang 1. Yang persamaan garis normalnya Y sama dengan min setengah X ditambah 3/2. Oke, benar ya. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Ini ya. Jadi untuk garis singgungnya /adalah 2X min 1 ya tadi, Mas Fahri ya. Iya, Pak. Kemudian untuk garis normalnya adalah setengah X tambah 3/2. Atau min ya, min setengah X tambah 3/2. Seperti ini ya. Ada yang memiliki jawaban berbeda, teman-teman? Kalau jawabannya berbeda berarti keliru ya. Coba kita kerjakan ya. Y sama dengan X kuadrat. Maka turunannya berapa, teman-teman? Y aksen sama dengan 2X ya. 2X. 2X. Nah, kemudian X-nya kita masukkan. 1 ini. Nah, maka Y aksennya sama dengan 2. Nah, di sini M-nya berarti sama dengan 2 ya. Nah, kemudian persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, Y-nya, kemudian Y1-nya juga 1. Ini Y1 min 1 sama dengan 2X min 1. Nah, ketemulah kemudian Y sama dengan 2X min 1 ya. Nah, ini ya. Jadi ini gambarnya, teman-teman. Ini adalah gambar dari YX kuadrat. Ini adalah gambar dari X kuadrat. Kemudian ini adalah gambar dari, ini garis singgungnya ya. Ini adalah gambar dari 2X min 1. Nah, jadi tepat, teman-teman. Jadi turunan itu langsung tepat nih. Ini saya gambarkan di Google ya. Jadi ini tepat menyentuh di satu titik, di 1,1 ya, di sini ya kira-kira ya. Nah, kemudian ini ada garis normalnya. Ini garis normalnya. Min setengah X tambah 3/2. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok gambarnya tidak tegak lurus, teman-teman? Kok malah menceng seperti ini ya? Nah, padahal kan harusnya tegak lurus ya. Seperti ini ya harusnya ya. Nah, ada yang tahu? Ada yang ingin menjelaskan kenapa kok gambarnya di sini tidak tegak lurus? Silakan, Mas. Iya, Mas Rizal. Itu X apa tuh sumbu X-nya skalanya beda, Pak. Bukan tidak seperti yang sumbu Y. Oke, cerdas ya, betul jawabannya. Karena skala pada sumbu X dan sumbu Y-nya berbeda. Nah, di sini 1 itu jaraknya segini ya, 1 ini segini ya. Yang ini satunya segini ya. Nah, makanya kemudian seolah-olah tidak tegak lurus. Padahal kalau mungkin panjangnya sama, yang satu juga, yang sumbu Y-nya itu juga panjangnya sama, nah itu saya yakin bentuknya akan tegak lurus, teman-teman. Jadi seperti itu jawabannya ya. Kalau tidak percaya, teman-teman buktikan melalui penggaris ya. Silakan digambar sendiri. Kalau nggak tegak lurus, berarti ada yang salah dengan gambar, proses mendapatkan gambar dari teman-teman. Nah, garis normal contohnya dalam fisika kita mengetahui gaya, ada gaya normal. Kemudian dalam listrik dan magnet juga nanti ada garis normal di mana kita diminta untuk menghitung gaya normalnya dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak ya aplikasi dari garis normal ini nantinya. Oke, sampai sini paham tentang menggambar persamaan garis singgung dan persamaan garis normal? Ada pertanyaan, teman-teman? Jelas ya?
Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Nah, sekarang maksima dan minima. Maksima ini titik maksimum ya, tapi supaya singkat saya dalam bahasa Inggrisnya saja langsung maksima, minima ya. Nah, ini di buku Kessler dijelaskan bahwa fungsi f memiliki maksimum pada titik C jika fc itu lebih besar dari fx. Jadi ketika c-nya itu dimasukkan dalam fungsinya itu lebih besar dari domain nilai yang lain. Misalkan kita masukkan dari domainnya 1 sampai 10 misalkan. Kita masukkan C-nya itu 5 dan ternyata 5 itu lebih tinggi dibandingkan F1, F2, F3, F4, F6. Nah, bisa kita katakan bahwa F5 itu adalah titik 5 itu adalah maksimum. Atau FC-nya, F5-nya itu adalah disebut dengan nilai maksimumnya. Nah, nanti 5-nya itu disebut dengan nilainya itu juga bisa disebut dengan nilai ekstrim. Ini kosakata lainnya ya. Biasanya dalam beberapa buku lainnya ada yang menjelaskan nilai ekstrim. Tapi maksudnya nilai ekstrim di sini adalah nilai maksima atau nilai minima. Nah, kalau titiknya C-nya itu disebut dengan titik kritis namanya ya. Jadi hasilnya itu disebut dengan nilai maksimum, kemudian C-nya itu disebut dengan titik kritis. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang teori titik kritis ya. Dan begitu juga kalau minimum sama, kalau dia F pada nilai tertentu tersebut lebih kecil dibandingkan dengan F dari nilai lainnya, maka disebut dengan nilai minimum. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada suatu grafik, ini kurva, nah maksimumnya di sini. Nah ini bisa kita katakan ini sebagai maksimum global ya. Nanti kalau teman-teman belajar pemrograman itu akan mendapatkan coding ya, bahwa lokal maksima dan global maksima itu berbeda. Nah, ini contohnya, ini kalau ini minimum, ini nilai minimumnya, ini nilai maksimalnya, seperti itu teman-teman. Dan ada 3 kemungkinan nanti. Jadi ada 3 kemungkinan suatu fungsi itu. Yang kemungkinan pertama adalah fungsi tidak memiliki maksima atau minima dalam domain I, dalam daerah asalnya. Jadi ketika daerah asalnya itu dimasukkan, nggak ada range-nya kemudian atau daerah hasilnya yang menunjukkan dia nilai maksima atau nilai minima. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua memiliki tepat satu maksima atau minima. Nah, atau kemungkinan yang terakhir adalah memiliki sekaligus satu fungsi itu ada maksimanya dan juga ada minimanya. Nah, ini bisa terjadi. Contohnya yang sebelah kiri ini, fungsi suatu grafik ini ya, grafik suatu fungsi, nah dia memiliki maksima dan minima sekaligus. Nah, itu kemungkinan ketiga, teman-teman. Kita akan bahas setiap kemungkinannya. Kemungkinan pertama, fx tidak memiliki maksima dalam domain I. Nah, jadi ini contohnya seperti X ya, dengan nilai domainnya 0 sampai X. Nah, ini kan nggak ada. Ini berbeda kalau domainnya itu 0 kurang dari sama dengan X. Nah, itu memiliki maksima dan minima. Karena 0-nya juga dimasukkan, dan X-nya itu juga dimasukkan, teman-teman. Maka kalau soalnya seperti ini, kurang dari sama dengan, nah itu dimasukkan itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di slide berikutnya ya. Atau yang ini, intervalnya ya. Ini kan kalau dituliskan berarti kan intervalnya kurung biasa ya, kurung 0,1. Nah, ini artinya interval tertutup ya. Jadi 0 dan 1-nya itu tidak dimasukkan, teman-teman. Berbeda kalau interval terbuka, kurung siku ya. Nah, ini kan kita bahas di pertemuan pertama ya. Jadi nyambung terus, teman-teman. Kalau teman-teman pertemuan pertama sudah lupa, nah susah. Kemudian ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini interval terbuka 0,1 itu berbeda. Ya. Karena kalau interval terbuka itu berarti nilai 0 dan 1 itu juga dimasukkan. Nah, ini contohnya grafik super X pada interval tertutup yang 0 sampai X ini tidak memiliki maksima, tapi dan juga tidak memiliki minima ya, karena di sini ya. Nah, di sini juga ada. Nah, ini juga tidak memiliki maksima, dan ini begitu juga dengan ini ya, 2x tambah 3 ini. Nah, apalagi ini tidak dijelaskan ya, intervalnya bagaimana ya. Ini contohnya dari kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua, nah ini contohnya. Memiliki tepat satu maksima atau minima dalam domain I. Jadi domain ini daerah asal ya, daerah asal himpunan I. Misalkan fungsinya fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, di sini kita kalau turunkan ya, f aksen x, maka jawabannya adalah 2x ya. Nah, kemudian bagaimana titik kritisnya? Nah, ketika f aksennya itu sama dengan 0 ya.
f aksen itu sama dengan 0, maka fungsinya sama dengan 0. Maka bisa kita tahu bahwa nilai ekstrim, nilai maksima dan minima itu bisa kita ketahui ketika nanti f aksen itu sama dengan 0, teman-teman. Lebih lanjutnya nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Ini contoh ketika tepat memiliki satu maksima atau minima. Ini contohnya tepat satu di sini ya. Minimanya ini adalah 0,1. Pada sumbu X-nya adalah 0, sumbu Y-nya adalah 1. Tepat 1 ya. Oke, nah ini sekarang akan saya bahas lebih lanjut cara menggunakan turunan untuk menghitung maksima atau minima. Jadi namanya, teori yang menjelaskan ini adalah teori titik kritis. Andaikan fungsi didefinisikan pada domain I yang memuat titik C, jika F adalah titik ekstrim, nah misal jadi jika F-nya itu titik ekstrim, maka C itu haruslah suatu titik kritis. Jadi jika F-nya ini adalah ekstrim, ini bisa maksimum, bisa minimum, maka C-nya ini haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu dari 3 kasus ini. Ini dijelaskan di buku Kessler ya. Yang pertama adalah titik ujung dari selang interval, baik di sini ataupun di sini. Nah, ini disebut dengan titik kritis. Atau yang kedua adalah titik singular, ketika fungsi tersebut tidak memiliki turunan pada titik C ya, di sini ya. Ini nggak ada turunannya. Karena kan nggak ada garis singgungnya kalau seperti ini. Bagaimana garis singgungnya? Nah, kemudian yang ketiga, turunan F-nya itu adalah 0. Nah, ini disebut dengan titik stasioner ya. Ini punya garis singgung di sini ya. Jadi ada 3 kasus titik kritis. Nah, ini alur lebih lanjutnya adalah carilah titik kritis pada, ada 3 titik-titik pada ujung selang interval, pada interval terbuka. Kalau interval tertutup tidak perlu memasukkan ujungnya, karena ujungnya kalau interval tertutup kan tidak dimasukkan. Nah, kemudian yang kedua titik stasioner, f aksen C-nya sama dengan 0, dan atau kalau ada titik singularnya. Nah, kemudian setelah itu dihitung secara manual, nilai f-nya dimasukkan pada fungsinya. Titik kritis tersebut kita masukkan pada f-nya, nah itulah kemudian kita bisa lihat yang mana maksimumnya dan yang mana minimumnya. Mungkin teman-teman bingung ya, kita coba latihan soal. Nah ini misalkan, menggunakan teori titik kritis, carilah nilai maksimum dan minimum dari fx min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat pada selang interval terbuka minus setengah hingga 2. Coba teman-teman dikerjakan. Kalau ada yang sudah selesai, silakan dapat disampaikan. Jadi soal ini adalah kasus ketiga, teman-teman, di mana satu fungsi itu memiliki nilai maksimum dan minimum sekaligus. Nah, ini contohnya fungsinya ya. Pak, izin menjawab, Pak. Silakan, Mas Rido. Apakah saya mendapat bahwa nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 1? Masih salah, Mas, yang nilai minimumnya. Masih salah. Nilainya bukan 0. Maksimumnya 12, minimumnya min 18. Masih belum tepat, Mas Mikael Darmawan. Yang lain?
Saya beri waktu 2 menit lagi. Kalau tidak ada yang akan saya jawab. Oke, itu ada yang benar ya, Mas Juandi Antonius. Minimum -4, maksimum 1. Oke, bisa dijelaskan, Mas Juandi? Iya Pak, jadi pertama itu dimasukkan dulu selang intervalnya yang nilai minus setengah. Kalau dimasukkan ke fungsi fx kan hasilnya minus 0,5. Betul. Lalu masukkan lagi angka 2 ke fungsinya, hasilnya minus 4. Baru menggunakan titik stasionernya diturunkan. 1, Mas. Mohon maaf, minus setengah itu efeknya 1 nanti ya. Kalau dimasukkan Oh minus iya setengah. Pak. Oke. Oke, terima kasih Mas Juandi. Jadi pertama ini ya, titik-titik ujung selang interval. Jadi kita punya titik intervalnya ada titik minus setengah dan ada titik 2 ya. Nah, kita tentukan dulu titiknya sebelum kita masukkan ke fungsi ya. Kita tentukan dulu titik kritisnya mungkin. Nah, ini contohnya. Ini adalah titik yang pertama ya, adalah minus setengah, titik yang kedua adalah 2, di mana ini adalah ujung intervalnya. Kemudian titik stasionernya kita cari. Jadi dengan f aksen C, maka kita turunkan ini. Jadi turunannya adalah min 6x kuadrat ya, tambahkan 6x ya. Nah, ini kita bisa keluarkan 6x-nya, maka menjadi, dan ini sama dengan 0 ya. Nah, f aksen C sama dengan 0 ya. Maka menjadi minus 6 ya. Minus 6, kita keluarkan minus 6-nya. Minus 6x ya. Kemudian x min 1 ya. Sama dengan 0. Nah, kita punya dua persamaan. Min 6x sama dengan 0. Di mana nanti x-nya sama dengan 0 ya, dan juga x min 1 sama dengan 0 ya. Berarti x-nya sama dengan 1. Nah, ini kan kalau dikalikan seolah-olah ya, seolah-olah itu kan ada pembatasnya ya. Nah, ini. Maka titik stasionernya ada 2, titik 0 dan juga 1, teman-teman. Di sini kita punya 2 titik kritis lainnya, 0 dan 1. Kemudian titik singularnya. Tidak ada, karena ini bisa diturunkan ya. Karena ini bisa diturunkan, berarti dia tidak memiliki titik singuler. Berarti ada 4 titik kritis. Nah, 4 titik kritis ini kita masukkan satu persatu ke fungsi asal. Ketika kita masukkan 0, itu nanti akan menghasilkan 0 ya. Kalau kita masukkan 0, saya akan bentuk tabel ya. Ini adalah titik kritisnya, TK. Ini adalah fungsinya, fx-nya ya. Ini adalah fx. Nah, kalau kita masukkan dari yang paling kecil dulu ya, dari min setengah ya. Kalau min setengah, fx-nya menjadi, dimasukkan min setengah, jadi min 2 kalikan min setengah pangkat 3, tambahkan 3, kalikan min setengah kuadrat, itu sama dengan 1 ya. Kemudian kalau kita masukkan 2, itu akan menghasilkan 4 ya. Nah, dimasukkan. 8 kalikan min 2 kan min 16, tambahkan 4 kalikan 3, 12. Oh ya, minus 4. Minus 4. Minus 4 ya. Minus 4, betul. Tadi udah betul jawabannya Mas Juandi ya, minimum minus 4 ya. Kemudian selanjutnya kalau kita masukkan 0, jawabannya juga 0. Dan kalau kita masukkan 1, jawabannya adalah 1 ya. Nah, maka kita bisa tahu bahwa nilai minimumnya adalah minus 4 dan nilai maksimumnya adalah 1, teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira. Cara menggunakan teori titik kritis untuk menentukan nilai maksima dan nilai minimum. Nah, ini gambarnya ya, teman-teman ya. Jadi pada ini grafiknya, ini grafik dari minus 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat ini. Nah, kita bisa lihat bahwa dia memiliki 2 maksimum ya.
karena dia selang terbuka ya. Kecuali kalau dia selang tertutup, maka kita hanya satu saja maksimumnya. Tapi karena dia selang terbuka, maka ada dua, teman-teman. Dan minimumnya di sini nih, minimumnya. Nah, ini minimumnya. Jadi benar ya, secara grafik. Jadi dengan turunan ini, teman-teman nggak perlu menggambar grafiknya terlebih dahulu. Nah, ini gunanya ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Itu aplikasi dari turunan untuk menghitung nilai maksima dan minima. Nah, selanjutnya, dengan turunan juga kita bisa tahu bahwa suatu fungsi itu apakah kemudian memiliki maksima, atau memiliki minima, atau memiliki keduanya. Nah, ini bisa tahu, teman-teman. Nah, dalam bukunya Kessler itu dibatasi. Kalau suatu fungsi itu hanya memiliki salah satu saja, kalau memiliki salah dua ya, atau memiliki maksima dan minima sekaligus, nah itu tidak dapat dianalisis berdasarkan bukunya Kessler. Kalau hanya ada satu fungsi, nah dia bisa dianalisis apakah fungsi itu mengandung maksima atau minima. Caranya bagaimana? Caranya pertama ketika diturunkan f aksen C itu sama dengan 0, nah ini syaratnya ya, maka kemudian jika turunan keduanya itu kurang dari 0, maka dia memiliki maksimum, teman-teman. Memiliki maksima. Jadi kalau dia kurang dari 0, turunan keduanya, dia memiliki maksima. Tapi kalau dia lebih dari 0, turunan keduanya, nah dia memiliki minima. Nah, ini untuk memprediksi bahwa apakah satu fungsi itu memiliki maksima atau minima. Nah. Contohnya ini ya, contohnya ya. Ini contoh cara mengerjakannya. Jadi kalau kita ingin mengerjakan soal yang berhubungan dengan maksima dan minima, selain titik kritis yang telah kita jelaskan, yang telah kita bahas di slide sebelumnya, itu perlu melakukan tahapan lain. Nah, jadi yang pertama adalah melakukan diferensiasi pada fx, nah kemudian menghitung titik C, ini stasioner tadi ya. Kemudian untuk memastikan bahwa fx benar-benar memiliki maksima atau minima, maka dapat dilakukan tes langsung atau tes turun kedua. Nah, ini yang saya ingin jelaskan, teman-teman. Tadi, hubungannya dengan turunan kedua. Tes langsung itu membutuhkan 3 perhitungan, FO, FV, atau FC. Biasanya FV-nya itu 0, FU-nya itu min 1, dan FC-nya itu biasanya plus 1 yang dimasukkan, teman-teman. Atau kalau FV-nya itu 3, misalkan ya, 3, nah itu bisa dimasukkan FU-nya 2 atau 4. Sembarang ini ya. Titiknya sembarang ya. Dan dapat digunakan jika melalui turunan kedua tidak ditemukan penyelesaian. Nah, direct test ini bisa digunakan ketika di turunan kedua itu nggak ketemu, f aksen 2 kalinya itu tidak sama dengan 0. Nah, contoh soalnya bagaimana? Ini contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya. Garis 2x tambah 3. Y sama dengan 2x tambah 3. Temukan koordinat titik yang paling dekat atau minima terhadap titik 0,0. Nah, pada titik berapa yang paling dekat? Apakah titik ini? Apakah titik yang ini? Ataukah yang ini? Atau yang mana? Nah, coba teman-teman kerjakan. Teman-teman ada yang belum dapat kuota 50 giga dari Kemendikbud? Ada? Belum, Mbak. Masih belum, Mbak. Belum, Mbak. Tapi ada yang sudah dapat ya? Belum, ada yang Mbak. sudah dapat? Yang sudah dapat ada nggak? Atau belum semua jangan-jangan? Bapak, kemungkinan besar yang dapat selain angkatan 20 kayaknya, Pak. Jadi angkatan 19 ke atas yang sudah dapat. Oke. Karena mungkin masih baru di input nilainya ya? Ya, Anunya ya, HP-nya, nomor HP-nya. Apa namanya, ada ini kan pendataan ulang nomor HP juga di Simaster. Oke. Saran saya ya, teman-teman pakai nomor Telkomsel ya, yang menurut saya paling stabil ya jaringannya ya, dibandingkan yang lain. Tapi tergantung wilayahnya teman-teman ya. Biasanya kan kalau Telkomsel itu sampai ke pelosok gitu ya. Oke, kita bahas ya ini ya.
Jadi yang jaringannya error, nanti bersabar, semoga kuota Kemendikbud segera turun ya. Lumayan 50 giga ya. Meskipun hanya 5 giga yang bisa umum, kemudian 45 giganya itu untuk platform edukasi ya. Nah, oke. Kita ingin menemukan jarak paling dekat dari titik 0,0 pada persamaan garis ini. Bagaimana caranya? Pertama kita gunakan persamaan Pitagoras ya. Bahwa Z kuadrat ini sama dengan, ini ya, Z kuadrat ini sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah. Kemudian dari soal kita tahu bahwa Y-nya sama dengan 2X tambah 3, teman-teman. 2X tambah 3 ya. Nah, kita masukkan ini. 2X tambah 3 kita masukkan, dikuadratkan, begitu juga X kuadratnya. Kita peroleh persamaan kuadrat ini. 5X kuadrat tambah 12X tambah 9. Nah. Kemudian ini kita turunkan, teman-teman. Nah, fungsi Z-nya ini, fungsi persamaan garisnya ini, kita turunkan. Turunan pertama ya. Ini turunannya ya. 10X tambah 12 dibagi dengan ini. Nah, kita misalkan ini kan Z-nya tadi ya. Nah, ini. Kita misalkan ini sebagai Z-nya. Tentu ini sudah dibagi 2 ini ya. 10X tambah 12 sudah dibagi 2. Menjadi 5X tambah 6, dan ini tinggal Z-nya ya. Karena kita akan definisikan Z-nya itu. Nah, ini. Nah, kemudian step 2-nya, F aksen C sama dengan 0. Nah, maka ketika sama dengan 0, maka pembilangnya itu sama dengan 0, penyebutnya juga sama dengan 0. Nah, karena penyebutnya itu akar ya, dan saya rasa susah menemukan nolnya ya, maka kita ambil pembilangnya saja, 5X tambah 6 sama dengan 0. Maka kita tahu bahwa X-nya itu sama dengan minus 6/5. Nah, ini adalah titik kritisnya, teman-teman. Ini titik kritis yang diperoleh dari turunan pertama. Nah, kan kalau di sini kita nggak tahu rentang intervalnya berapa ini. Nah, titik kritisnya ini. Kemudian, untuk memastikan bahwa jawaban kita itu benar-benar mengandung minimum, nah, kita turunkan lagi turunan yang kedua. Nah, ini turunan keduanya ya, D kuadrat, D pangkat 2Z per DX kuadrat ya. Jadi turunan kedua dari ini, 5X tambah 6 per Z. Jadi U aksen V min UV aksen, nah ini diterapkan di sini teman-teman, di turunan kedua ya. Nah, dengan memasukkan X min 6/5, kemudian 5X plus 6-nya sama dengan 0, nah, kita masukkan ini, pada Z-nya ini kita masukkan minus 6/5 ya. Ini minus 6/5 kuadrat, tambahkan 2 kalikan minus 6/5 tambah 3 kuadrat, itu Z-nya selalu positif teman-teman. Z-nya selalu di atas 0. Maka bisa kita simpulkan bahwa ini itu sama dengan 0 ya, kemudian Z-nya ini lebih dari 0, ini juga lebih dari 0, sama-sama lebih dari 0, maka turunan keduanya juga lebih dari 0. Maka bisa kita katakan bahwa turunan keduanya itu memiliki minimum, karena turunan keduanya lebih dari 0. Seperti itu maksudnya. Saya hapus ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, ini. Jadi yang step 3 itu hanya untuk memastikan bahwa memang benar-benar minimum itu. Nah, tadi kita tahu bahwa minimum itu ketika turunan keduanya lebih dari 0. Nah, ternyata benar bahwa turunan keduanya itu lebih dari 0. Jadi nggak harus tahu berapa nilainya, tapi kita bisa menilai apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau dari kurang dari 0, itu bukan minimum, tapi maksimum. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Dan ini saya kopikan dari bukunya Kessler ya. Sangat banyak contoh soal di sana. Kalau teman-teman masih bingung, silakan mengerjakan contoh-contoh soal yang ada di sana. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Nah, ini contoh lainnya ya, menemukan titik minimum juga sama tadi. Nah, ini dalam kasus ini turunan keduanya nggak ketemu ini. Jadi tidak menghasilkan 0 ini turunan keduanya ya. Karena turunan keduanya kan harusnya kan bisa kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, ini nggak tahu dia. Maka karena turunan keduanya nggak bisa tahu, perlu dites ulang. Tes langsung ya, direct test ya. Kita masukkan U-nya min 1, V-nya 1. Nah, dimasukkan. F0-nya 2, F-1-nya 13, dimasukkan ke fungsi awal ya. Bukan fungsi yang setelah diturunkan ya. Fungsi awal. Itu adalah minimum, nilai minimum. Maka bisa kita katakan bahwa fungsi f ini memiliki titik kritis pada 0.
memiliki titik minimum pada 0 yang hasilnya sama dengan 2. Nah, ini maksudnya seperti itu, teman-teman. Kapan turunan kedua itu tidak memiliki turunan karena dia tidak lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Ini contoh lainnya di mana satu fungsi itu memiliki maksimum dan minimum sekaligus. Nah, fungsinya adalah x per x kuadrat tambah 1. Nah, ini menggunakan U aksen V aksen ya. Jadi pembagian diferensial ya. Jadi ini diferensial pertamanya, kemudian dilihat dianalisis sendiri-sendiri penyebutnya dan pembilangnya. Nah, ketika f aksen x sama dengan 0, maka ini bisa kita uraikan kan ya. Ini bisa kita uraikan 1 min x kuadrat itu bisa kita uraikan sebagai 1 min x tambahkan 1 plus x ya. Nah, dan ini 1 min x sama dengan 0, maka x sama dengan 1 ya. Dan 1 plus x itu sama dengan x sama dengan min 1. Nah, x sama dengan min 1. Maka ketemulah ini ya, x min 1 dan x1. Sehingga di sini terdapat 2 titik kritis. Dan kita bagi intervalnya dari tak terhingga ke 0, dan 0 tak terhingga. Nah, seperti ini, dari tak terhingga sampai 0, dan 0 sampai tak terhingga. Nah, kita masukkan, ketika min 1, ternyata jawabannya min setengah. Ketika 1, jawabannya setengah. Nah, maka dia memiliki sekaligus, 2 titik kritis sekaligus minimum pada x min 1, dengan nilainya adalah min setengah, dan maksimum pada x sama dengan 1, dan nilainya adalah setengah. Ini contohnya, kalau yang sekaligus. Ini contoh lainnya banyak sekali ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, sekarang subbab terakhir, mensketsa kurva menggunakan turunan. Jadi, turunan ini kita juga dapat membuat sketsa, teman-teman, dari suatu fungsi. Selain kita memplot ya, dalam bentuk tabel ya, manual kita ambil, misalkan ya, seperti ini adalah daerah asalnya, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kita juga bisa memprediksi apakah fungsi tersebut naik, trennya atau turun, dengan cara turunan. Jadi, untuk mengetahui suatu fungsi itu turun atau naik, kita turunkan dulu pertama. Kalau turunan pertama itu lebih dari 0, maka fungsinya itu naik ya, increasing. Kalau dia kurang dari 0, maka dia turun. Kalau konstan, ya, nah maka dia f-aksennya sama dengan 0. Contohnya seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini contohnya ya. Misalkan ada suatu fungsi y sama dengan x pangkat 3 tambah x min 1. Turunannya apa? Turunannya adalah 3x kuadrat tambah 1. Nah, di sini, ini selalu positif ya, karena di sini ada plus 1 ini ya, kan selalu positif ini. Mau x-nya berapapun ya, 0 ya, misalkan ya, mau 0, nah. X-nya juga kuadrat ya, mau minus ya, minus 3 kuadrat 9 juga selalu positif. Maka bisa kita prediksi dengan turunan bahwa kurvanya itu pasti increasing ya, naik ya. Nah, meningkat seperti itu. Maka kurvanya itu selalu meningkat. Ini contohnya. Kalau digambarkan di plot seperti ini contohnya. Ternyata kalau nanti menurun, misalkan kurvanya itu minus 3x kuadrat misalkan, minus 3x kuadrat min 2 misalkan. Nah, atau minus 3x kuadrat saja ya, minus 3x kuadrat saja. Ini kan artinya kan selalu minus ya, kalau minus 3x kuadrat. Nah, maka nanti bisa kita, turunannya ini ya, bukan fungsinya ya. Berarti kalau ditegralkan berapa itu fungsinya? Minus x pangkat 3 ya, minus x pangkat 3, nah, tambah 5 misalkan ya. Nah, ini kalau diturunkan kan menjadi minus 3x kuadrat. Nah, ini, grafik ini ya, dia itu akan selalu menurun, teman-teman. Nah, akan selalu menurun, karena turunan pertamanya itu selalu negatif nilainya. Nah, maksudnya seperti itu, teman-teman. Oke. Ini, nah, kemudian dari turunan tersebut, kita juga bisa mengetahui kapan suatu kurva itu cekung ya, baik itu cekung ke dalam atau cekung keluar. Kalau di sini bukan cekung dan cembung ya, tapi cekung ke dalam. Ini contoh dari cekung ke atas ya, karena menghadap ke arah atas, upward. Ini adalah cekung ke bawah, concave downward. Karena kan kalau bahasa Inggrisnya cembung itu convex ya.
Kalau cekung konkev, konveks ya. Nah, di sini hanya cekung saja, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ini turunan keduanya teman-teman. Jadi harus ditekunkan lagi. Ini cekung ke atas, ini juga cekung ke bawah. Ini turunan keduanya. Jadi kita bisa menganalisis suatu kurva dengan cara turunan, baik turunan pertama maupun turunan kedua. Ini contohnya ya, misalkan ya. Nah, ini contohnya suatu fungsi x pangkat 3 tambah x min 1. Turunan pertamanya ini, 3x kuadrat plus 1. Turunan keduanya ini, 6x ya. Nah, ini, yang pertama ini selalu positif. Sementara yang kedua ini, itu 0 jika x-nya sama dengan 0. Maka kita buat tabel. Yang kedua ini, turunan kedua ini nggak tentu teman-teman. Karena dia bisa bernilai 0 ketika x-nya itu sama dengan 0. Buat tabel ya, x, y, turunan pertama, turunan kedua. Kita ambil poinnya itu terserah ya, dari min 1 sampai 1. Min 1, 0, 1. Kemudian kita masukkan kalau min 1, nah itu ketemu jawabannya adalah y-nya adalah min 3. Kalau 0, min 1. X-nya 1, 1. Ini turunan pertamanya. Kalau kita masukkan min 1, nah 4 ya. Nah, seperti ini. Kemudian dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa ketika turunan pertamanya lebih dari 0, maka kurvanya itu selalu naik. Nah, ini contohnya. Kurvanya itu selalu naik, teman-teman. Tapi kita nggak tahu bahwa satu kurva meskipun selalu naik, dia memiliki cembung ke arah bawah dan juga cembung ke arah atas. Nah, di sini kita kemudian perlu turunan kedua. Nah, turunan keduanya, kalau dia lebih kurang dari 0, ya, maka dia mengarah ke bawah. Nah, ini contohnya. Yang pada titik 1, min 3 ini, min 1, 3, nah, dia turunan keduanya kurang dari 0, maka bisa kita lihat bahwa di grafik memang dia cekung ke arah bawah, concave downward. Kalau dia lebih dari 0, ya ini contohnya ya, 6, nah, dia adalah concave upward. Nah, seperti ini, dia menghadap ke atas, teman-teman. Nah, itu contohnya, mensketsa kurva menggunakan turunan. Oke, kemudian selesai. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, saya beri waktu 2 menit. Atau jika ada yang ingin bertanya juga bisa disampaikan di Google Classroom. Jika sudah membaca Kessler kemudian tidak paham, nah bisa disampaikan di Google Classroom pertanyaannya. Atau dari yang saya jelaskan tadi, ada yang teman-teman bingung, silakan. Ini ada 2 kemungkinan ya, jelas semua atau nggak paham ya. Oke. Nanti akan saya upload videonya beserta video-video minggu sebelumnya. Ya, nanti kalau ke teman-teman videonya mohon izinnya di forward ke saya ya, supaya saya bisa upload ke YouTube. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, waktunya ini juga sudah habis, saya akan cukupkan. Maaf Pak, Sidik. Oke, Pak Sur. Minta waktunya sebentar Pak Sidik. Oke, Untuk cross check aja, ini yang tidak masuk Ahmad Tegar, mungkin datang nggak ya? Mas Ahmad Tegar, Pak Ahmad Tegar, Ahmad Tegar sudah pindah, Pak. Pindah, Pak. Pindah ya. Pindah Oke. setis. Oke. Nggak ada ya Pak ya? Ya, nggak ada Pak. Berarti kedepannya juga tidak ada sudah Pak. Oh, nggih, matur nuwun. Satu saja Pak Sur yang tidak masuk Pak Sur. Satu aja ya. Ahmad Tegar ini sama pertemuan yang kemarin Pak. Minggu kemarin nggak masuk sama sekarang. Oh, oke, siap. Oke, gitu aja Pak Sidik. Makasih Pak Sidik. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Sur. Oke, kalau tidak ada, dipersiapkan nanti teman-teman mengerjakan tugasnya ya. Itu dibaca buku Kesslernya. Kita UTS-nya itu sekitaran setelah tanggal ini ya, minggu ketiga, minggu keempat Oktober ya sepertinya ya UTS-nya ya. Kita tunggu saja jadwalnya dari akademik ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kita sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Ya, belum. Mohon pamit, Pak. Siti. Oh, nggih Pak Sur, matur nuwun Pak Sur. Sami-sami, nggih.